Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Fajar Hakiki, NPM G1A013.003, dan rekan saya Rizky Setiawan, NPM G1A013.007. Kami mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membuat tutorial sederhana mengenai MATLAB. Ruang lingkup yang akan kami sampaikan pada tutorial ini diantaranya: yang pertama, apa itu MATLAB? Yang kedua, cara membuka dan menjalankan MATLAB. Yang ketiga, menggunakan fungsi sederhana yang ada pada MATLAB. Yang keempat, menjalankan program MATLAB untuk melakukan operasi matematika, fungsi metrik, trigonometri, deret, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Setiawan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu MATLAB. MATLAB merupakan suatu program komputer yang bisa membantu memecahkan berbagai masalah matematis yang kerap kita temui dalam bidang teknis. Salah satu, kita bisa mengeluarkan kemampuan MATLAB untuk menemukan solusi dan berbagai masalah numerik secara cepat, mulai hal yang paling besar dalam hal ini. MATLAB setahap demi setahap, mulai dari hal yang sederhana hingga yang cukup kompleks. Yang perlu kita persiapkan untuk belajar MATLAB ialah perangkat komputer yang sudah tulisan sebuah MATLAB. Baiklah, di sini kita akan mulai saja untuk membuka cara membuka MATLAB tersebut. Memulai. Kita akan mulai MATLAB dengan menginstruksi ikon MATLAB di layar komputer ataupun melalui tombol start di Windows tadi. Setelah proses loading, proses akan jendela utama MATLAB yang kita dapat lihat pada saat ini. Pertama, kita ke menu awal sudah ada File, Edit, Debug, Parallel, Desktop, Windows, dan Help. Untuk memulai membuka M-File, di sini akan kita terangkan di satu untuk buka dokumen baru, editor M-File-nya. Dan kita buka daftar variabel yang aktif. Di sini daftar variabel aktif di workspace dan MATLAB Start. Di command history untuk melihat apa saja yang kita lakukan, pada itu akan tersimpan di history. Untuk memulainya, di dalam MATLAB disebut ada di sana adalah command window untuk menulis program yang akan kita buat pada MATLAB. Command window. Baiklah, selanjutnya yaitu menggunakan fungsi sederhana yang ada pada MATLAB. Pada fungsi ini yang ingin saya tampilkan yaitu fungsi date. Fungsi date di sini yaitu menampilkan tanggal hari ini. Bisa ketikkan sebagai berikut. Ini merupakan fungsi yang ada pada MATLAB dan ini merupakan output keluaran fungsi yang kita ketikkan di awal tadi. Untuk menghapus command window yang ada di MATLAB bisa menggunakan perintah clc. Secara otomatis sintaks yang kita ketikkan tadi akan terhapus. Oke, baiklah. Untuk menjalankan program MATLAB dalam operasi matematika di antara fungsi penjumlahan, trigonometri, fungsi matrik, deret, 3 dimensi maupun 2 dimensi. Pertama-tama kita akan menjelaskan di MATLAB, yaitu MATLAB sebagai fungsi kalkulator. Kita lihat di layar berikut ini. Oke, ya, kita ketik dulu 2, 4, 0. Kita coba tambah plus fungsi kalkulator 16. Nah, di sini akan mendapatkan jumlahan ANS. ANS adalah panjangan answer, yaitu jawaban
hasil dari 2408 ditambah 16 dihasilkan 2424. 2424. Baiklah. Selanjutnya kita akan menggunakan trigonometri di dalam command window pada MATLAB. Kita ketik X sama dengan 12 Y ya. Titik 2 ini berfungsi untuk membedakan kolom, misalkan kolom dan baris. Oke. Oke. Oke, A sama dengan 3 dikali X dikali Y, koma B sama dengan sin Z, dan akan C cos. Di sini akan menggunakan trigonometri, menggunakan sin, cos, dan akan mendapatkan hasilnya 9. A kita dapatlah ketahuinya A berapa, 3 dikali X kali Y, yang kita ketahuinya X sama dengan 12 dan Y sama dengan 0,25 dikalikan hasil dari A 9. Dan B didapatlah sin dari Z. Sin Z adalah Pi dibagi 2. Jadi Pi kita tahu kan 3,14 dibagi 2, hasilnya 1. Dan cos didapat cos Z yaitu Pi akar 2 yaitu 15 dibagi 2. Selanjutnya manipulasi vektor dan matriks. Vektor ialah sekelompok bilangan yang tersusun dari satu dimensi. Dalam MATLAB biasanya disajikan sebagai vektor baris atau vektor kolom. Selanjutnya matriks ialah sekelompok bilangan yang tersusun dalam segi 4 dua dimensi. Di dalam MATLAB, matriks dimensikan dengan jumlah baris dan kolom. Di MATLAB terdapat pula matriks dimensi 3, 4, atau lebih. Namun dalam buku kita pelajari saat ini hingga 2 dimensi saja. Mari kita lebih lanjut, kita akan mengenalkan dengan vektor lebih lanjut dengan di dalam command window pada MATLAB. Oke. Pertama kita buat vektor 1. Jika tidak ada titik 2, itu akan tidak ada, misalkan membuat kolom baru. Akan stop baris. Ya, titik 2 berfungsi untuk membuat baris baru pada command window. Nah, ini pada hasilnya. Ini perbedaannya adalah vektor 1 tidak menggunakan titik 2, akan menghasilkan dengan baris ya, sejajar. Dengan vektor 2, 4 titik koma, 5 titik koma, dan 6 akan memisahkan, karena titik koma memisahkan, membuat baris baru. Selanjutnya kami akan memberi contoh tentang matriks. Nah, akan dibuat adalah pada matriks 1, nah, akan dapatkan hasil dari matriks tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu akan membuat baris baru. 7, 8, 9 membuat baris baru. Itulah matriks adalah sekelompok bilangan tersusun dalam segi 4 dua dimensi. Baiklah, selanjutnya kita memanipulasi matriks, yaitu kita bisa mengalihkan vektor
1 dengan vektor 2, atau kita bisa mengenalkan juga matrik dengan vektor. Yang kita kalikan di sini yaitu vektor dan matrik. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan memanipulasi matrik, yaitu kita bisa mengalihkan vektor dengan vektor, atau kita juga bisa mengalihkan matrik dengan vektor. Yang pertama kita akan mengalihkan vektor dengan vektor. Vektor yang kita kalikan yaitu vektor yang telah kita bahas sebelumnya. Vektor 2 dikali dengan vektor 1. Maka akan diperoleh hasilnya seperti pada layar. Yang kedua, kita akan mengalihkan matrik dengan vektor. Untuk mengalihkan matrik dengan vektor, kita harus memilih matrik atau vektor dengan jumlah baris yang sama. Baiklah, ini kita peroleh hasil dari perkalian matrik dengan vektor 2. Ini merupakan matrik yang telah kita bahas sebelumnya, dan ini merupakan vektor yang telah kita bahas sebelumnya. Dan ini merupakan output dari perkalian vektor dan matrik tersebut. Selanjutnya kita masuk pada komen bantuan pada MATLAB. Kita tahu bahwa semua program yang kita gunakan atau kita jalankan, baik itu program itu terbilang mudah atau susah, berbasis pemrograman atau tidak, semua program itu memiliki bantuan untuk kita pelajari, sehingga kita bisa menggunakan atau menjalankan program MATLAB itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga kita bisa memahami apa saja yang bisa kita gunakan dalam program MATLAB itu sendiri. Untuk mendapatkan komen bantuan, kita bisa mengetikkan pada komen window dengan mengetikkan help pada komen window, kemudian akan muncul beberapa bantuan yang kita butuhkan. Atau kita juga bisa langsung mengetikkan beberapa sintak fungsi komen apa yang perlu kita cari tahu agar bisa kita jalankan pada MATLAB itu sendiri. Sebenarnya program MATLAB ini memiliki banyak fungsi. Yang kita pelajari di sini hanya apa itu MATLAB, fungsi sederhana, melakukan operasi matematik dan grafik 3 dimensi. Namun untuk materi yang lebih lanjut, MATLAB itu bisa kita pelajari, bisa kita gunakan untuk menghitung persamaan linear yang memiliki beberapa variabel, lebih dari 3 variabel, kemudian memanipulasi matrik, membuat matrik baru, mengalihkannya, atau membuat baris sesuai dengan yang kita menggunakan fungsi yang belum kita pelajari secara lebih luas lagi. Selain itu, MATLAB juga bisa kita gunakan untuk membuat efek suara yang dikenal dengan pemrograman visualisasi pada MATLAB. Pada MATLAB ini kita bisa mengetikkan beberapa codingan, beberapa sintak, sehingga output yang keluar dari sintak yang kita ketikkan itu berupa efek suara yang telah kita inginkan, yang telah kita inisiasikan pada codingan yang kita buat. Baiklah, itu merupakan tutorial singkat sederhana yang kami buat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Dan tutorial ini kami persembahkan kepada kedua asdos kami, Eldorado Arifin dan Robi Sugara. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.